Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan sesuai dengan janji, pada hari ini kita akan kembali membahas mengenai interest rate. Sebenarnya kita sudah pernah bahas mengenai suku bunga. Tapi kemarin lebih ke kita zoom out. Dan kita bisa lihat korelasinya saat bukan market, tapi saat interest rate drop, kecenderungannya market ikutan turun begitu ya. Nah, tetapi masih banyak banget yang nanya, terutama yang begini, "Bang, ini kira-kira ya waktu keluar datanya market ngedam atau ngepam begitu." Nah, karena cukup banyak yang nanya, hari ini gua akan kasih lihat aja datanya langsung deh. Jadi jangan kita tebak-tebakan, langsung aja kita analisa datanya begitu ya. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, disclaimer beres, kita langsung masuk ke data pertama kita di tanggal 31 Juli ya. Tanggal 31 Juli yaitu the first rate cut di sini ya. First rate cut tanggal 31 Juli. Apa yang terjadi? Saat terjadi rate cut di sini dia ada rally sebesar 5,12% ya. Wow. Gitu ya, Bang. Berarti ngepam dong. Udah nih paten pasti ngepam ya, Bang. Hati-hati. Kita lihat data kedua. Data kedua tanggal 18 September 2019. Kita bisa di sini ya, 18 September 2019. Dari 2,25 turun ke 2%. Berarti 2 kali turun 25 BPS ya. Apa yang terjadi di tanggal 18 September? Tanggal 18 September awalnya sideways ya. Jadi waktu hari H keluar data di sini sideways sampai tanggal 23 September. Mulai ada koreksi nih 3%. Besoknya tanggal 24 September ngedam 11,89% hanya dalam waktu sehari saja gitu ya. Nah, jadi di sini ada yang rally, di sini ada yang ngedam ya, ada yang ngepump, ada yang ngedam. Oke, kita ambil data ketiga. Data ketiga tanggal 30 Oktober. Tanggal 30 Oktober itu penurunan dari 2% ke 1,75. Artinya turun 25 BPS lagi ya. Nah, di sini apa yang terjadi? Yang terjadi dia koreksi sebesar 2,82%, tapi bisa dibilang ya tidak ada pump atau dump yang ekstrim. Bisa dibilang sideways, dan pelan-pelan, terutama dari mulai tanggal 8 November, mulai kehilangan momentum dan lanjut membuat lower low, lower high, dan ya lower low lagi. Ya. Nah, itu rate cut ketiga. Setelah itu, ini puasa rate cut dari 30 Oktober sampai rate cut selanjutnya lagi itu di tanggal 3 Maret. Ya, jadi lu bisa lihat di sini ya datanya. Dari tanggal 30 Oktober itu langsung loncat ke 11 Desember. Ini masih sama ya. Nggak ada perubahan nih. 1, 2. Nggak ada perubahan. Tiba-tiba loncat ke tanggal 3 Maret. Turun langsung 50 BPS. Dari 1,75 ke 1,25 pada tanggal 3 Maret. Apa yang terjadi? Nggak langsung ngedam. Malah bisa dibilang ada carry lift rally dulu. Baru akhirnya dari tanggal 7 Maret koreksi 2,81. Besoknya ngedam 9,7%. Udah gitu sideways dulu 3 hari. Dan tanggal 12 Maret ngedam 38,97% dalam 1 hari saja. Begitu ya. Selanjutnya rate cut kelima. Ini terjadi pada tanggal berapa nih? Rate cut kelima itu terjadi pada tanggal, kan ini terakhir Maret ya. Maret tanggal 3. Selanjutnya tanggal 15. Ini yang paling ekstrim. Dari 1,25% loncat ke 0,25. Berarti turunnya ya itu berarti berapa? Itu kan kemarin itu 25 nih, sekarang ya turun 1% langsung ya. Nah, apa yang terjadi? Market malah rally begitu. Nah, jadi apa kesimpulannya? Apa yang ingin gue tekankan? Janganlah kalian berspekulasi gitu. Karena gue udah tahu nih dari jenis-jenis pertanyaannya, "Bang, di hari hanya ngedam atau ngepam? Bang, di hari hanya volatilenya kayak gimana?" Artinya apa? Artinya banyak yang tergiur untuk buka posisi futures yang gede-gedean kan. Ngedam atau ngepam nih? Kalau mau ngedam gue mau nge-short. Kalau mau ngepam gue ngelong. Jangan. Karena lo bisa lihat sendiri. Datanya mix ya. Rate cut pertama. Setelah terjadi rate cut, yang terjadi rally udahnya ya. Rally. Udah gitu, second rate cut. Kalau lu berekspektasi, wah ini rally nih, kali ini rally lagi. Taunya ngedam.
Wah, ngedam nih. Wah, kacau gimana nih ya. Selanjutnya, wah udahlah. Harusnya ngepam nih. Kan kemarin ngepam, ngedam, sekarang ngepam lagi. Taunya nggak, dikasih sideways. Dikasih sideways berapa lama nih? Kita coba iseng lihat ya. Dari rate cut sini sampai ke ngedamnya ya. Itu dikasih waktu 17 hari. Sideways nggak kemana-mana. Sampai orang bosan. Baru akhirnya membuat lower low. Gitu. Di yang keempat ya. Rate cut lagi nih. Naik dulu, udah gitu dibanting sampai ekstrim banget ya. Naik dulu di sini bahkan ada yang sampai rally 3% ya. Nyaris 4% lah, 3,5%. Udah ujung-ujungnya dibanting sampai double digit. Bahkan ini sehari minus sampai 38,97%. Gitu. Jadi apa? Please jangan kalian tebak-tebakan ya. Oh, kali ini ngedam, kali ini ngepam. Udah gitu buka posisi long gede-gedean atau buka posisi short gede-gedean. Itu bukan investasi namanya. Itu jatuhnya jadi apa? Berjudi gitu. Ya. Dan sekali lagi karena kita ini channel data dan fakta, ya lu bisa lihat sendiri seperti apa statistiknya. Nggak rapih gitu. Nggak pasti kalau interest rate turun maka market ngepam. Interest rate turun pasti ngedam. Enggak. Di sini ngepam, di sini ngedam, di sini ngedam, di sini ngepam. Begitu. Jadi lagi-lagi gue ingatkan satu hal yang harus lo ambil dari video ini adalah jangan sampai lu berspekulasi gila-gilaan ya. Oke, buat lo yang sudah terconvert nih untuk tidak FOMO, untuk tidak buka posisi yang tidak bertanggung jawab lah gitu kasarnya ya. Nah, jadi solusinya seperti apa? Solusinya sebenarnya simple. Buat lo yang sudah sering nonton DCWT pasti udah tahu. Solusinya adalah terus melakukan DCA. Begitu, karena pada faktanya kita ini bukanlah Tuhan, bukanlah raja kripto, bukanlah seorang nabi finansial yang tahu besok mau seperti apa. Begitu. Nah, tapi ya tentunya DCA-nya bisa bertaktik. Ya, buat lo yang sudah nonton DCWT tahu di sini kita ada beberapa level ya. Kita sudah sangat sering bahas ya. Di sini tuh ada level 50%, level 75% dan level 100%. Artinya apa? Kemarin kita sudah kenal level 50%. Artinya kita sudah melakukan DCA 50% peluru. Begitu. Jadi kalau misalkan lu punya duit 1 juta dibagi 10 kali berarti per sekian nembak biasanya 100.000 kan. Nah, karena sedang kena daerah 50% maka kita hanya 50.000 saja. Kalau kena 75% 75.000, kalau kena 100% kembali DCA 100.000 seperti normalnya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau sampai terjadi seperti di 2019 di mana overall marketnya kurang lebih ngedrop sekitar 50% kalau sampai sini. Kalau mau hitung sama ininya, kalau mau hitung sama Black Swan eventnya yaitu COVID crash itu sekitar 70. Begitu. Nah, kita untuk mengantisipasi kalau sampai seperti 2019 dengan cara ya ini, ada daerah 50%, 75% sampai 100%. Begitu, ya. Sisanya gimana? Ya udah, jangan tebak-tebakan, begitu. Nah, DCA-nya di mana? DCA-nya lu boleh pertimbangkan untuk lakukan di Maxi. Kenapa di Maxi? Karena di Maxi banyak sekali event-event yang kita bisa ikuti. Salah satunya adalah event Deposit or Trade CATI dan kita bisa menangkan reward sebesar 1 juta CATI dan juga 70.000 USDT futures bonus yang bentuknya tentunya price pool ya, bukan satu orang dapat 1 juta. Gila kalau kayak gitu ya. Nah, untuk eventnya ini berlangsung dari tanggal 15 September sampai tanggal 1 Oktober. Jadi waktunya masih cukup panjang buat lo yang tertarik ikutan ya. Nah, apakah ini jangan-jangan sekarang kemarin kan apa temanya itu anjing, sekarang jangan-jangan mulai kucing ya. Oke, event pertama yaitu event untuk eksklusif new user. Ya, jadi buat lo yang belum punya akun di Maxi boleh pertimbangkan untuk ikut event ini ya. Tentunya bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Jadi eventnya adalah Deposit and Trade. Share-nya sebesar 700.000 CATI dan 70.000 USDT futures bonus. Jadi tes pertama, saat event sedang berlangsung, apabila kita melakukan cumulative deposit at least 300 CATI atau 100 USDT, kita bisa mendapatkan ya hadiahnya ya. Lalu kedua, apabila kita bisa mengcomplete CATI spot trade at least dengan total trading volume sebesar 100 USDT atau ekuivalen begitu. Tes kedua, saat event berjalan, ya, apabila kita make a cumulative deposit at least 300 CATI sampai 100 USDT, dan setelah itu complete juga CATI perpetual futures trade dengan total trading volume at least 100 USDT atau ekuivalen, begitu. Nah, apabila user yang mengcomplete tes 1 juga bisa mendapatkan receive reward sebesar 50 CATI, sementara untuk user yang mengcomplete tes kedua bisa mendapatkan 50 CATI lagi dan juga 10 USDT futures bonus. Ini bisa kita dapatkan up to sampai 100 CATI dan 10 USDT futures bonus yang siap kita bisa dapatkan, gitu ya. Event kedua ini untuk para referral ya, untuk lebih tepatnya referrers ya, karena kita yang mereferalkan teman kita.
Nah, jadi mungkin buat lu yang juga teman-teman lu yang suka juga untuk ikutan event-event seperti ini, lu bisa invite teman-teman lu dan kita bisa ada share sebesar 300 KT yang siap dibagikan. Begitu. Ini simple banget sih. Tinggal lu punya akun di Maxi dan lu referalkan teman-teman lu yang mungkin belum punya akun di Maxi dan pengen ikutan event KT ini. Begitu ya. Nah, jadi tinggal share si referral code-nya dengan user. Kalau dia sign up dan seterusnya lu bisa mendapatkan hadiah ya. Nah, jadi setiap kali ada referrer yang berhasil mereferalkan orang dan ikutan event ini, lu bisa mendapatkan reward sebesar 50 KT tokens dan setiap referrer bisa mendapatkan maksimum sampai 500 KT. Berarti ya 10 orang maksimum begitu ya. Dan ini first come first serve. Jadi apabila sudah habis dari 300 ribunya ya si prize poolnya, maka ya ya si event jadi selesai begitu ya. Oke, itu untuk event KT. Nah, selanjutnya selain dari itu juga di Max ini kita bisa melakukan banyak hal ya. Mulai dari newbies sampai ke advance ya. Untuk para newbies misalkan lu pengen beli pakai debit credit bisa begitu. Tapi ya kalau gue pribadi sih mendingan lu spot sih. Gitu. Tapi kalau buat lu yang ngerasa aduh, Bang, gue pusing bang, gue pengen yang super simple aja deh, yang super simple banget ya silakan bisa pakai begini ya, lu bisa pakai Visa dan seterusnya. Tapi kalau gue pribadi sih lebih sarankan lu mendingan spot aja begitu ya. Tentunya spot trading bisa dilakukan di sini ya. Lalu juga di sini ada launchpad ya di mana di sini ada berbagai macam token yang akan rilis di Maxi dan tentunya kita bisa dapat ya harga bottom begitu ya atau harga rilis lah gitu ya. Nah, selain di situ juga di sini tentunya ada trading futures ya. Di sini lengkap ya, bisa berbagai macam pair juga lo bisa tradingkan di sini. Jadi buat lo yang tertarik untuk trading futures, spot dan lain-lain semua bisa dilakukan di Maxi. Dan buat lo yang sudah akumulasi nih, ya sudah akumulasi dan pengen untuk mendapatkan yield dari kripto yang sudah lu beli, nah lu juga bisa ke bagian savings dari Maxi, di mana lu bisa mendapatkan ada flexible, lock maupun simple earn begitu. Jadi very simple ya dan ya menguntungkan juga. Jadi misalkan nih lu udah depo di sini, nah lu lagi nunggu nih misalkan harga BTC di titik tertentu. Nah, kalau masih jauh, lu bisa pertimbangkan untuk stake dulu si USDT-nya supaya bisa mendapatkan flexible yield begitu. Dan ini bisa ditarik kapan aja gitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk Maxi overall. Ya, apa buat lu yang belum pakai Maxi ya bisa enak ya karena di sini bisa ikutan event dari Cathy dan juga ada berbagai macam keuntungan lain. Seperti di sini ya untuk new users lu bisa sampai claim up to 8,000 USDT bonus. Begitu lu bisa pakai biasanya bentuknya futures buat futures begitu. Jadi lu bisa trading dengan si dana itu tanpa resiko sama sekali gitu ya. Oke, balik lagi kita ke interest rate. Begini. Jadi ya pesan gua sih sebenarnya satu. Jangan sampai kita mau kemakan dengan hype begitu. Ya buat lo yang sudah bareng-bareng dengan TCI di masa-masa halving nih ya. Masa-masa halving dan sebenarnya bukan cuma halving sih ya, halving dan juga hype dari ETF spot. Kalau lo ingat ETF spot itu kurang lebih launch di sini nih. Seingat gua tuh dia launch di pokoknya Januari awal lah, Januari awal. Wah, orang udah gila nih, ini bakal ngepam nih institusi. Ujung-ujungnya sideways dan pada tanggal 12 Januari ngedam gitu. Dan ini pun terjadi di ini waktu halving ya. Halving itu di April seingat gue tanggal 20 April ya. Tanggal 20 April apa yang terjadi? Dia sedang on the way membuat suatu membuat lower high dan ujung-ujungnya membuat lower low lagi. Gitu. Jadi jangan sampai kita kemakan dengan hype-hype seperti ini pasti ngepam atau ini pasti ngedam. Nggak ada yang pasti. Itu nggak ada yang pasti dan ya literally yang kita tunjukkan tadi ya, yang kita tunjukkan tadi secara data dan faktanya, ya lu bisa lihat sendiri ya, lu bisa lihat sendiri yang terjadi adalah apa? Orang yang bilang pasti ngepam, pasti ngedam di 2019 aja faktanya lu dikocok-kocok market. Di sini rally, di sini ngedam, di sini ngedam, di sini ngedam, di sini rally lagi. Begitu. Jadi ya daripada kita tebak-tebakan ya, ya mendingan apa? Mendingan kita fokus aja lagi-lagi melakukan DCA. Karena ujung-ujung yang menang tuh siapa sih? Yang menang itu yang melakukan akumulasi gitu ya. Nah, tapi akumulasinya seperti apa? Bukan akumulasi yang satu posisi hajar begitu. Karena kalau satu posisi hajar atau all in ya kalau di bawah sini lu merasa jenius gitu ya. Wah, dapet di sini nih. Wah, jenius gua ya. Apa gue bilang ya. Misalkan nih rate cut pasti naik. Padahal faktanya nggak juga. Data-data di belakang tidak menunjukkan seperti itu ya. Nah, tapi kebalik kalau misalkan lu rate cut di keempat nih. Wah, all in di sini nih. Wah, bener nih naik-naik. Taunya dibanting.
Dibanting sampai minusnya di sini kalau kita lihat ya, sampai minus 57% hanya dalam kurun waktu berapa nih waktu ya? Coba kita cek. Bentar banget soalnya. Cuma dari sini sampai ke sini. Cuma dalam kurun waktu 10 hari minus sampai 50%. Itu pun bisa terjadi. Nah, maka dari itu hindarilah all in, apalagi buka posisi futures gede-gedean berharap kaya dalam sehari ya. Kemarin sempat ada yang komen ya, jangan sampai jadi kayak siapa itu ya, cerita apa yang bikin candi itu loh, yang bikin candi 1000 candi atau apa dalam sehari. Ya itu aja kan gagal. Ya apalagi lu mau kaya semalam, ujung-ujungnya apa? Boncos. Itu boncos lagi, boncos lagi. Kalau boncosnya udah berulang berkali-kali, nanti masuk ke dalam kategori orang yang benci kripto. Begitu. Karena lu rugi terus di market. Padahal di market yang sama, yang lu rugi mulu, itu banyak orang yang profit. Gitu. Kenapa? Karena mindset. Begitu. Bukan karena teknik banget, menurut gua gara-gara mindset. Karena kalau dengan mindset yang salah, TA yang jenius, fundamental yang jenius pun bisa hancur berantakan. Begitu, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan kita untuk interest rate, ya. Ya kalau gua pribadi sih, kalau yang gua lihat ya, rata-rata dari para subscriber TCI yang sering keluar namanya, sering komen itu udah kebayang lah ya, udah kebayang mereka bisa jaga resiko gitu. Tapi untuk para newbies yang ya ada lumayan banyak yang ngomong, "Bang, gimana nih Bang? Kemarin ada yang bilang pasti ngepam." Tapi di waktu bersamaan turun sedikit ada yang komen lagi, "Bang, gimana nih Bang? Kemarin ada yang bilang pasti ngedam." Itu kan semua bilang pasti pasti pasti. Padahal itu tebak-tebakan semua gitu. Dan ya terbukti juga di market pun ya terjadi tebak-tebakan gitu ujung-ujungnya. Nah, jadi ya sekali lagi gue ingatkan jangan sampai mau kemakan dengan narasi-narasi apapun ya, mau bullish maupun bearish. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.